Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, ada yang tahu kita akan membahas apa? Tidak, Pak. Kita akan membahas tentang tata surya. Sebelum masuk materi, saya akan mengabsen satu persatu. Yang pertama, Nawaitu Khairul. Tidak hadir, Pak. Kemana dia? Tidak tahu, Pak. Lalu Saryadi, Hadir, Pak. Wahid Bayu, Sakit, Pak. Izin. baik, di sini saya akan menjelaskan dari PowerPoint. Ada yang tahu tata surya itu apa? Tidak, Pak. Sebelum kita melanjutkan, di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat memahami dan mendeskripsikan tentang karakteristik sistem tata surya. Iya, Pak. Dasar-dasar tata surya yaitu ada terdiri dari 8 planet dan bulan, serta partikel kecil lainnya seperti asteroid. Di sini ada yang tahu 8 planet apa saja? Belum, Pak. Yang pertama ada Orius, Venus, yang ketiga ada bumi yang kita pijak ini, lalu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang terakhir Pluto. Pluto sekarang bukan termasuk planet karena ukurannya sangat kecil dan bisa disebut bintang. Ya, di sini ada matahari sebagai pusat tata surya. Menurut teori heliosentris, berpendapat bahwa matahari merupakan pusat tata surya dan benda langit berputar mengelilingi matahari, dan diperkuat oleh Johannes Kepler dengan hukum Kepler yang berisi dalam selang waktu yang sama, luas juring yang disapu oleh planet adalah sama. Lalu kelajuan orbitnya bertambah besar ketika mendekati matahari dan bertambah kecil ketika menjauhi matahari. Ada benda yang mengitari matahari, yaitu tadi ada bintang, 8 planet, dan asteroid kecil. Lalu di sini ada pengertian planet. Planet merupakan benda gelap yang dapat dilihat karena sebagian sinar matahari yang dipantulkan oleh planet mengenai mata. Ada 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Lanjut ada satelit, yaitu benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama mengelilingi matahari. Ada planet alamiah, yaitu bulan. Bulan itu mengelilingi bumi, dan ada 2 planet yang tidak memiliki bulan, yaitu Venus dan Merkurius. Sebelumnya di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik, lanjut. Lalu selanjutnya, di dalam sistem tata surya kita ada komet. Komet itu adalah benda langit yang tersusun atas batuan es padat dan debu, serta memiliki semburan air seperti ekor, biasa disebut bintang berekor. Lanjut, di sini ada meteor dan meteorit. Meteor atau bintang beralih adalah partikel padat kecil dengan orbit tidak teratur. Karena orbitnya tidak teratur, kadang-kadang meteorit terperangkap masuk ke atmosfer bumi dan menyebabkan terjadinya gerakan dengan sangat cepat dengan kecepatan sampai 60 sampai 70 km per second. Dengan kecepatan itu yang menyebabkan partikel tersebut terbakar dan berpijar sehingga disebut dengan meteor. Di sini ada contohnya, yaitu batuan yang terbakar sehingga disebut meteor, memiliki ekor.
Lanjut, di sini ada asteroid yang tersusun atas bongkah batuan terdapat dalam sabuk asteroid antara Mars, Jupiter. Ada sekitar 100.000 asteroid yang ada di tata surya. Baik, di sini ada matahari di mana benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Materi matahari berupa gas pijar yang disebut plasma. Ukuran matahari sekitar 1.300.000. Lalu matahari bukan bintang paling besar, tetapi bintang mendekat dengan bumi. Lalu ada susunan matahari, ada inti, yang kedua fotosfera, kromosfera, lalu ada korona. Sampai sini ada ditanyakan? Belum ada, Pak. Lanjut, ada bumi. Bumi yang kita pijaki ini adalah salah satu planet dari 8 planet yang mengitari matahari. Bumi satu-satunya planet yang ada kehidupan. 2/3 dari bumi adalah lautan, lalu sisanya daratan. Bentuk bumi tidak bulat seperti bola, tapi seperti kulit jeruk, yaitu agak pepat di kedua katup, mengembung di bagian khatulistiwa. Massa jenis bumi kira-kira 5.500 kg per meter kubik. Di sini ada rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi di mana bumi berputar pada porosnya berlawanan dengan arah jarum jam ke arah timur. Periode rotasi ini yaitu 24 jam, di mana 12 jam siang lalu 12 jam malam. Lalu ada revolusi di mana bumi mengelilingi matahari yang sesuai dengan lintasannya dengan lama waktu 365 hari. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, kita lanjut ke soal-soal. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa soal. Tidak banyak. Silakan dikerjakan. Iya, Pak. Waktunya berapa menit, Pak? Soalnya tidak banyak ya, 5 menit cukup ya. Baik, Pak. Ada yang ingin tanyakan atau mengalami kendala? Benar, Pak. Belum ada.
Udah selesai mengerjakannya? Bentar Pak, kurang 2 soal. Baik, saya tunggu. Baik, saya rasa sudah cukup ya. Iya. Coba jawaban nomor 1. Pendudukan planet terhadap matahari tidak tetap. Hal itu karena Jawabannya B Pak. Bidang edar planet berbentuk lonjong. ya betul. Lanjut. Asteroid terletak di antara Jawabannya Pak, terletak di antara Mars dan Jupiter. betul. Lanjut. Matahari tampak dari bumi sebagai bintang paling besar karena matahari merupakan bintang paling dekat dengan bumi Pak. ya betul. Lalu ada bentuk bumi tepat di kedua katupnya dan mengembung pada khatulistiwa. Hal itu diakibatkan Karena rotasi bumi Pak. ya betul. Betul semua ya. Iya. Saryadi. Baik, materi pada tata surya ini telah selesai. Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Tidak ada Pak. Dari materi sistem tata surya bisa diambil kesimpulan yaitu planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan planet memantulkan cahaya yang diterima oleh matahari, dan lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk lonjong. Cukup sekian, bila tidak ada pertanyaan lagi saya tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.